Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Bisa jadi ya salah satu serial yang menyaingi One Piece. Hunter x Hunter sebenarnya punya cerita yang sangat bisa dieksplor lebih jauh. Bahkan kalau kita perhatikan di kelanjutan manganya doang ya. Meski di awal kita dikasih lihat kalau Gon lah sang karakter utama dari serial ini. Namun seiring berjalannya waktu, karena suatu kejadian yang menimpa Gon dan membuat dirinya tak bisa merasakan aura miliknya, Gon pada akhirnya gak muncul di aktor baru yang melibatkan perjalanan banyak hunter ke benua baru. Hal yang harusnya sangat gak mungkin bisa kita lihat, di mana sang karakter utama justru gak ada di jalan ceritanya. Selain emang cerita dari serial itu sudah sangat kuat. Dan ngomong-ngomong punya cerita yang bagus ya, Hunter x Hunter pasti memiliki berbagai villain yang gak kalah bagusnya, sehingga membuat cerita jauh lebih menarik sampai semua orang bisa ikut menikmati perjalanan di setiap arc-nya. Kira-kira siapa aja sih sebenarnya villain terbaik di cerita Hunter x Hunter? Ya, oke lah, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy konten kali ini ya, tentang para villain terbaik Hunter x Hunter. Di posisi pertama ada Genru, ya, sang bomber yang menjadi villain utama di arc Great Island, menjadi pembuka bagi serial Hunter x Hunter. Meski kalau dari sisi kekuatannya Genru tuh gak semenakutkan villain-villain lain, tapi keberadaannya gak bisa kita pungkiri membuat arc Great Island menjadi lebih menarik. Karena kemunculan Genru yang membuat banyak orang ketakutan dengan kemampuan Nen yang bisa meledakkan seorang, membuat jalannya cerita di Great Island terasa begitu tegang. Apalagi kompetisi dari setiap orang yang harus menyelesaikan gamenya pun menjadi semakin intens, Rek. Hanya saja sebagai seorang villain, Genru masih terasa kurang sesuatu. Pariston baru diperkenalkan setelah kematian dari ketua Netero, sang wakil dari ketua Hunter sebelumnya. Pariston menjadi salah satu villain lain yang cukup unik dari serial ini. Yaps, kalau biasanya kebanyakan villain menghancurkan lawan atau mengendalikan lawan dengan kekuatannya, hal itu gak berlaku bagi seorang Pariston. Karena dia merupakan tipe orang yang sangat licik, namun sudah memiliki rencana yang matang untuk beberapa langkah ke depan. Alhasil apa yang lawan-lawannya akan lakukannya, semua itu sudah bisa ditebak oleh Pariston, kecuali dirinya emang bertemu orang yang memiliki kemampuan berpikir seperti dirinya. Sayang, Pariston sebagai villain ini masih berlanjut di arc perjalanan menuju Dark Continent, sehingga masih harus kita tunggu secara lebih lengkap sebenarnya orang seperti apa Pariston ini yang sampai dianggap menarik oleh ketua Netero. Pito, wow, salah satu pengawal setia dari Meruem. Pito memberikan kesan yang sangat-sangat kuat di kemunculan pertamanya. Gimana enggak ya, kita yang di arc itu baru saja dibuat senang dengan kemunculan Kite yang merupakan murid dari Ging. Gak lama dari pengenalannya ya, Kite malah harus dibuat tewas di tangan Pito. Meski kalau secara kepribadian atau sikapnya ke Meruem ya, Pito sangat hormat dan akan mengorbankan dirinya untuk sang raja. Tapi kematian Pito yang disebabkan oleh perubahan sekaligus tekad dari Gon pun ya, melihat bagaimana Pito mati terbunuh di tangan Gon, kita pun sepakat akan melakukan hal yang sama seperti Killua andai melihat momen itu di depan mata sendiri. Ya, Pito tewas dengan sangat mengenaskan. Bahkan ketika sudah mati, dia masih diajar habis-habisan oleh Gon. Sehingga rasa pilu pun terasa oleh kita sebagai seorang penonton. Dimana di sisi lain kita emang mengerti kalau Pito itu hanya melakukan tugasnya sebagai seorang pengawal raja. Illumi menjadi salah satu anggota keluarga pembunuh. Illumi atau kakak dari Killua ini memberikan kesan yang sangat-sangat menakutkan. Ya, layaknya seorang kakak yang galak, Illumi bisa melakukan apapun ke adiknya hanya agar mereka menuruti dan tidak membahayakan keluarga Zoldyck itu sendiri. Meski memberikan kesan yang jahat, tapi bukan berarti Illumi tidak menyayangi atau tidak mau melindungi adik-adiknya. Karena kalau kita lihat saat Hisoka aja bilang dengan bercanda kalau dirinya mau membunuh Killua, Illumi langsung memberikan aura membunuh yang sangat hebat tanpa ampun sekalipun. Ya, kebayangkan kengerian yang bisa diciptakan seorang Illumi Zoldyck ini. Ditambah kemampuannya yang bisa menjadikan orang lain layaknya boneka, membuat kesan yang diberikan oleh kakaknya Killua ini menjadi semakin menakutkan. Bahkan Illumi mampu memberikan kesan yang sangat kuat sebagai anak tertua dari Silva Zoldyck. Hisoka. Wow, siapa yang gak kenal Hisoka ketika kita ngomongin serial Hunter x Hunter?
Keanehan dan keunikan dari Hisoka menjadi daya tarik yang membuat kita semua bisa menyukai karakter satu ini, Mirip seperti seorang psikopat, menyukai ketika berada dalam hal yang berbahaya. Semua hal yang dia lakuin seakan menarik kita sebagai seorang penonton. Yaps, ketertarikan Hisoka kepada Gon membuat dirinya mendapatkan banyak sorotan dibandingkan beberapa karakter lainnya. Karena meski bisa dibilang kalau ingin membunuh Gon di saat pertemuan pertama mereka, Hisoka yang bisa dengan sepakat kita katakan aneh, dia malah memilih untuk melihat dulu sang target berkembang. Yang mana hal itu malah membuat dirinya berada di kondisi yang berbahaya. Bahkan di samping kepribadiannya yang unik, kemampuan Nen Hisoka pun bisa dibilang menjadi salah satu yang menarik. Karena seiring berjalannya waktu, kemampuan yang asalnya kita lihat hanya bersifat layaknya karet, perlahan-lahan kemampuannya berkembang sampai ke titik dia bisa menyembuhkan luka miliknya sendiri. Gokil sih. Kalau udah ngomongin sadis dan teror, lalu suka bermain dengan bahaya, Hisoka kayaknya menjadi salah satu karakter yang langsung terlintas di benak kita semua. Chrollo Lucifer, sang ketua dari kelompok pencuri Gene Ryodan. Chrollo Lucifer sangat mencuri perhatian kita semua karena penampilannya yang bisa dibilang keren dan didukung dengan kemampuan Nen yang sangat kuat. Masih terekam jelas kan bagaimana momen ketika Chrollo menyuruh teman-temannya untuk mengamuk, seakan mereka menyanyikan lagu penghormatan atas kematian UFO Gill. Well, sebagai seorang pemimpin, di samping kekuatannya ya, Chrollo adalah orang yang sangat mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan keselamatannya sendiri. Buktinya aja ya, waktu berhasil tertangkap oleh Kurapika, Chrollo bukanlah tipe yang memilih untuk diselamatkan, malah dia lebih memilih mati asalkan Gene Ryodan masih tetap ada. Pertarungannya melawan dua pembunuh bayaran dari Zoldyck Family, yaitu ayah dan kakek dari Killua pun gak kalah menariknya, Soalnya hal itu membuktikan kalau Chrollo memang salah satu pengguna Nen kelas atas, karena dia masih bisa mengimbangi dua pembunuh bayaran tingkat tinggi dari Zoldyck Family. Di posisi terakhir atau villain terbaik dari serial Hunter x Hunter jatuh ke tangan Meruem, sang raja semut Chimera. Dimana dibuka dengan adegan yang sangat sadis, kedatangan Meruem tentu membuat siapapun yang menontonnya bisa langsung membencinya seketika. Karena Meruem merupakan tipe karakter yang dibuat melakukan hal sesuka hatinya. Dilahirkan untuk menjadi seorang raja, Meruem hampir bisa disebut sebagai raja yang kejam dan bengis. Sebelum akhirnya dia bertemu dengan seorang manusia bernama Komugi, yang mana orang itu merupakan pengaruh terbesar terhadap perubahan karakter dari seorang Meruem. Ya, dilihat dari segi kekuatan, udah gak perlu diraguin lagi lah kalau Meruem menjadi salah satu karakter terkuat sepanjang serial Hunter yang pernah kita lihat. Bahkan mantan ketua Hunter Netero aja sampai harus mengorbankan dirinya sendiri untuk memastikan kemenangannya saat bertarung dengan Meruem. Entah bagaimana yang awalnya kita dibikin benci sama nih satu karakter, pas di akhir perjalanannya menuju kematian, kayaknya gak sedikit orang yang malah jadi bersimpati dan ikut sedih di kematian Meruem. Yaps, Meruem bisa dibilang villain terlengkap sejauh ini di serial Hunter x Hunter yang bisa membuat kita merasakan takut dan diteror. Tapi pada saat yang sama, di akhir perjalanannya ya, dia bisa membuat kita bersimpati kepada dirinya. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini, yang dimana membahas villain terbaik. Next konten apa lagi? Coret-coret aja di komentar. Insya Allah bisa buatin, oke? So, see you again next time. Mari Zakaria Balon, stay safe everyone. Salam.